Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fadila dengan NIM 2322103 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 2C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Bimbingan Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Hendri Sab. Baiklah, video kali ini yaitu video tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu tindakan yang pertama kali kita lakukan sebelum jenazah atau si mayat tersebut kita kafani, kita sholatkan dan kita kebumikan. Mengapa si mayat itu harus dimandikan? Karena si mayat atau jenazah tersebut akan kembali ke robnya dengan keadaan suci dan bersih. Hukum memandikan jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Nah, sebelum kita lanjut kepada tata cara dan praktik memandikan jenazah, ada beberapa adab nih yang harus kalian ketahui saat memandikan jenazah. Yang pertama, saat memandikan jenazah, tempatnya harus tertutup agar aurat si jenazah tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, perlakukanlah jenazah dengan lembut saat memandikannya dengan lembut. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang memenuhi syarat, seperti misalnya jenazahnya itu laki-laki, jadi yang memandikannya pun orang laki-laki, kecuali istrinya bisa memandikannya kecuali itu mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, nah yang memandikan jenazah perempuan yaitu perempuan juga kecuali suaminya atau mahramnya. Kemudian kita saat memandikan jenazah ini tujuannya yaitu membersihkan dan mensucikan si jenazah atau mayat dari segala kotoran dan najis. Baiklah, kita masuk kepada tata cara dan praktik memandikan jenazah. Yang pertama, kita membaca niat. Niat untuk jenazah laki-laki dan niat untuk jenazah perempuan itu berbeda. Yang pertama, niat untuk jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk yang perempuan yaitu nawaitu ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat, kita akan melihat kondisi si mayat. Apakah si mayat masih memakai pakaian? Jika masih memakai pakaian dan itu sulit untuk dibuka, teman-teman bisa menggunting saja pakaian yang ada pada si mayat. Dan kita akan menyisahkan si mayat itu tanpa salah apapun. Kemudian kita akan memperhatikan bagaimana keadaan dari tubuh si mayat. Apakah itu akan mengganggu atau menghambat dalam proses memandikannya. Seperti rambut. Kalau misalnya rambut si mayat itu termasuk gimbal, itu kan menghambat untuk memandikan atau mensucikan jenazah, itu tidak apa-apa dipotong. Kemudian kita melihat pada area kuku si jenazah, apakah kuku jenazah itu panjang. Itu akan menghambat dalam mensucikan, khususnya dalam untuk mewudukan si mayat nanti. Langsung saja, di sini saya menganggap ini adalah mayat perempuan. Saya akan membacakan niat untuk memandikan jenazah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, ada catatan nih untuk teman-teman, apabila si jenazah ini adalah jenazah perempuan yang sedang hamil, itu tidak apa-apa dibiarkan saja anak atau kotoran yang ada berada dalam perutnya. Dan kemudian apabila ini adalah jenazahnya wanita yang setelah melahirkan, itu tidak apa-apa, tidak usah dibuang kotoran di perutnya. Itu biasanya darahnya tuh akan terus mengalir apabila kita tekan perutnya. Nah, setelah kita membaca niat, kita langsung saja masuk kepada pemandian si jenazah. Nah, pemandian jenazah ini kita lakukan pertama kali yaitu membasuh jenazah. Membasuh jenazah itu kita awali dengan bagian kanan, kemudian bagian tengah, dan bagian kiri. Nah, setiap bagian itu kita harus membasuh atau menyiram mayat itu 3 kali. Dan untuk membersihkan bagian punggung si mayat, kita itu bisa mencondongkan mayat ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Bagian kanan 3 kali. Kemudian bagian tengah 3 kali. Bagian kiri 3 kali. Kita menyiram mayat dengan air mutlak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian untuk membersihkan bagian punggung si mayat, kita bisa mencondongkan mayat sedikit ke kanan atau ke kiri. Seperti ini, kita basuh. Nah, di sini kita sudah menyiram si mayat. Kemudian kita akan mengeluarkan kotoran atau najis yang masih tertinggal di mayat tersebut dengan cara mengangkat sedikit kepala mayat dan menekan sekitar ulu hati perut si mayat agar najis dan kotoran yang berada dalam tubuh si mayat itu keluar. Kemudian ditekan dengan lembut. Kemudian kita bisa menyiram kembali si mayat agar kotoran dan najis itu mengalir.
Setelah itu kita lanjut kepada menyabunkan si mayat. Kita menyabunkan si mayat dengan air sabun yang bersih. Kita sabunkan. Kita harus membersihkan seluruh celah-celah si mayat. Kemudian setelah itu kita bilas lagi dari bagian kanan, kemudian tengah dan kiri. Seperti yang pertama tadi dengan 3 kali pembersihan. Nah, setelah mayat tersebut bersih dari sabun, kita bisa mengeringkan sedikit mayat dengan kain kering atau handuk kering. Kemudian kita mempunyai itu kain-kain kecil yang digunakan untuk membersihkan bagian-bagian kecil si mayat. Kain pertama itu digunakan untuk membersihkan lubang telinga sebelah kanan si mayat. Kemudian yang kain itu dibuang, ambil kain yang baru lagi untuk membersihkan bagian telinga kanan si mayat. Kemudian buang, ambil lagi kain baru untuk membersihkan lubang hidung kanan, dan ambil lagi untuk membersihkan lubang hidung kiri. Kemudian kain baru lagi untuk membersihkan sela-sela jari si mayat. Kemudian kain lainnya itu digunakan atau berguna untuk menyumbat area-area yang mungkin akan keluar najis. Setelah ini bersih, setelah sela-selanya kita bersihkan dengan kain-kain yang kecil tersebut, kita lanjut untuk mewudukkan jenazah. Kita mewudukkan jenazah itu dari bagian atas sampai bagian bawah, seperti halnya kita berwuduk untuk melakukan ibadah sholat. Setelah selesai kita wudukkan, jenazah ini sudah suci, insya Allah sudah suci, dan si jenazah bisa melanjutkan ke tahap pengkafanan. Nah, sekian video penjelasan saya tentang memandikan jenazah. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.